Seperti suara orang menangis ini, serius. Lalu teman-teman, jadi kali ini aku akan coba untuk bertahan ya beberapa waktu di sini, ya bisa disebut uji nyali atau yang sejenisnya ya, di sebuah rumah penemuan mayat yang sebenarnya kasus ini terjadi di sekitar tahun 1990-an teman-teman. Namun rumah ini setelah penemuan mayat tersebut hingga kini tidak pernah terbunyi dan terkesan horor teman-teman. Oke, aku akan coba menyalakan lupa dulu ya. Jadi mitos yang ada di tempat ini terkadang memang di beberapa waktu ya, dari depan saja ini seakan-akan terlihat sosok yang berseliweran teman-teman, ataupun berjalan hilir mudik begitu ya. Karena lokasi ini memang persis di pinggir jalan raya dan beberapa orang itu menceritakan hal yang seperti itu ya. Aku akan coba untuk uji nyali di sini, duduk dan riwari mungkin ya di sekitar area ini saja. Apakah aku akan mendapatkan sesuatu yang membuat aku lebih percaya akan cerita-cerita yang berkaitan dengan penampakan hantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapapun engkau kalian yang berada di tempat ini, yang suka menampakkan diri kalian, aku undang kalian untuk hadir. Karena ini aku duduknya jauh, aku akan coba tambah dengan perekam suara bisa biar jelas ya apa yang aku ngomongin. Jadi aku akan duduk di sini untuk beberapa waktu ya teman-teman, entah 10 atau 15 menit atau setengah jam. Dari awal aku masuk lokasi ini memang aku seperti mendengar suara orang mandi malah ya, ketika mempersiapkan diri untuk duduk di sini gitu loh. Aku seperti mendengar suara orang mandi di bagian belakang sana ya teman-teman ya.
Hello? Memang dari cerita-cerita yang aku dapatkan, selain beberapa orang ya melihat penampakan dari balik jendela kaca di depan itu, ada yang mendengar suara tangisan ketika malam Jumat. Ada security ya yang biasanya lewat di depan lokasi ini tuh bercerita gitu ya. Kadang-kadang terdengar suara orang nangis, Mas, katanya seperti itu. Seperti ada suara wanita ya. Di sebelah kananku, teman. Seperti ada panggilan gitu ya. Loh. Malah seperti ada orang yang ngobrol ya di dalam ruangan ini. Mungkin teman-teman juga dengar ya suara gemericik air di sini karena memang habis hujan ini, teman-teman. Di mana kau? Ada seperti orang berteriak ya, tapi kelihatannya suaranya jauh banget, teman-teman. Seperti suara orang menangis ini, serius. Seperti ada orang menangis, teman-teman. Halo? Apakah kau sedang menangis? Beneran loh. Ada yang sedang menangis di belakangku persis ya. Aku mendengar suara orang menangis dari arah kamar di depan saya ini, teman-teman. Aku nggak tahu ya apakah terdengar di rekaman video kita. Tapi dua kali aku mendengar suaranya. Halo? Kau yang sedang menangis, siapa kau? Seperti orang yang sedang nangis beneran, teman-teman. Dua kali ya. Merinding aku makin lama ya, teman-teman. Ini aku ucapkan di mana ini ya?
kalian boleh percaya atau boleh tidak ya. Itu tergantung ya. Aku seperti mendengar suara menangis 2 kali dari ruangan yang berada di belakangku ini. Karena memang TKP ataupun tempat kejadian perkaranya itu di dalam satu kamar di ruangan yang di belakangku ini, teman-teman. Beneran loh. Seperti ada orang yang menangis ya, seperti ada yang denginging gitu loh. Kalau orang Jawa bilang itu ada yang denginging, teman-teman. Begitu ya suaranya. Kalau kamu memang ingin berdua denganku, hadir. Kau kesini. Beberapa suara-suara aneh ya yang aku dengarkan ketika aku masuk lokasi ini. Baru masuk pertama ya, aku langsung seperti mendengar orang mandi, teman-teman, di bagian belakang ya. Seriusan, mandi pakai gayung yang seperti itu, gerubiuk-gerubiuk terdengar ini. Tapi sayangnya aku belum menyalakan kamera. Mau persiapan saja untuk acara ya yang seperti ini, teman-teman. Tapi memang setelah beberapa waktu aku di sini, aku mendengar suara tangisan 2 kali ya. Coba kita hening sejenak, teman-teman. Ada suara. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Serius, teman-teman. Jadi beneran ya. Ada seperti wajah nenek-nenek ya di balik jendela itu, teman-teman. Asam tenan. Di sini, teman. Insya Allah. Kaget aku. Jadi ketika aku ada di sini ya, aku seperti melihat ada wajah putih nenek-nenek, teman-teman. Ya Allah, kaget aku. Setelah aku mendengar suara seperti benda yang terseret ya, itu seperti ada wajah, teman-teman ya, seperti ada muka gitu loh, tapi tua renta dia, keriput. Asam tenan, kaget aku. Habis ini kita akan coba ya untuk ke beberapa ruangan yang berada di belakang saya ini, teman-teman. Sebentar, aku akan berada di sini ya untuk beberapa saat dulu untuk menangkap hal-hal yang mencurigakan ya. Diamput, kaget aku. Semenang. Ada suara lagi, teman-teman. Ada suara lagi ya, suara berisik dia dari depanku ini. Seperti klodak, seperti benda terpukul atau apa gitu loh. Kalau kau
ingin memberikan interaksi lagi? Tunjukkan wujud asli kalian. Coba aku lihat dari sini. Apakah kalian benar-benar bisa mewujudkan wujud padat kalian? Atau hanya sekedar kemampuan kalian menggerakkan, menggeser, memukul sesuatu benda? Coba wujudkan bentuk padat kalian. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apa itu teman-teman? Apa itu teman-teman? Astagfirullah. Oh iya teman-teman, aku seperti mendengar sesuatu ya dari dalam ruangan, gerobiak begitu ya. Ya Allah. Oke guys, aku matikan dulu ya rekaman suaranya guys. Kita ngevlog ya, kita mulai ngevlog. Oke. Astagfirullahaladzim. Sebentar teman-teman, tak patenan sih lampu nih. Jadi ya, di depanku persis ini tadi, seperti ada sesuatu yang terdobrak teman-teman ya. Kita akan lihat. Dan tadi aku melihat sosok wajah perempuan di balik jendela ini teman-teman. Gila ini. Oke guys, kita coba ya masuk ke ruangan sini ya Allah. Udah hancur ya. Astagfirullahaladzim. Halo? Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Jadi entah terdengar di rekaman kita atau tidak, tapi harusnya terdengar teman-teman di rekaman yang aku pakai rekaman tambahan ya, karena jarakku ke kamera ini jauh, aku pakai kamera mikrofon tambahan, mudah-mudahan terdengar ya. Keras banget ya, seperti sesuatu yang terdobrak di sini dari ruangan ini. Asam tenan. Asam. Oke teman-teman, aku nafasku sampai arep pedot ya. Asam sok aku. Aku seperti mendengar suara tangisan. 2 kali perempuan, apakah dari sini? Karena lokasi kejadian ataupun tempat kejadian perkaranya itu di sini, teman-teman. Halo? Berisik kali kalian. Berisik kali kau. Sukanya main berisik ketika didatangin hilang. Aku seperti mendengar suara tangisan perempuan ya tadi ya teman-teman di sini. Halo?
dikunci ya. Gak bisa dibuka ini teman. Oke. Di sini memang terdapat beberapa benda-benda yang seperti itu ya, dan ini ada figurannya juga sebenarnya ya. Nah seperti ini foto-foto zaman dulunya teman-teman. Ini entah atau apa ya, ini kegiatan apa? Astagfirullahaladzim, ya Allah. La haula wala quwwata illa billah. Halo? Seperti ada yang lewat, serius. Seperti ada yang lewat ya. Berjalan ke sini dia. Kemana dia? Astagfirullahaladzim. Padahal ini lokasi di pinggir jalan raya teman-teman ya. Seperti ada yang berjalan ke arah belakang teman-teman. Mungkin mendekati ini ya. Aduh, udah parah ini bangunan. Udah hancur ya guys, serius. Ada yang nangis lagi? Seperti suara gitu loh teman-teman. Sebenarnya aku juga sudah beberapa kali ya untuk eksplor lokasi ini ya kalau teman-teman jeli, tapi kali ini aku datang lagi ke tempat ini untuk uji nyali niatnya. Tapi beberapa menit ya aku uji nyali, ternyata aku dikagetkan ya dengan suara berisik di ruang tengah. Rumah ini terbengkalai mulai tahun 1990-an hingga sekarang. Udah berapa lama ya teman-teman lokasi ini terbengkalai. Memang sengaja ya, kali ini aku bakar dupa untuk sedikit bermain. Dan sebenarnya sebelum masuk lokasi ini, aku juga sudah tapok ya pintu depannya itu sebanyak 3 kali untuk panggil mereka teman-teman. Pintu depan sana ya, sebelum aku masuk gitu. Ketika berada di kamar, aku seperti melihat sosok yang semeliwer ya ke arah belakang sini. Tapi ya begitu ya, sosok-sosok itu ketika kita dekati, ketika kita parani, itu seakan-akan dia lenyap begitu saja teman-teman. Entah kemana dia ini ya. Jadi kalau kalian ketahui ya,
Sebenarnya rumah ini adalah rumah yang dulunya ya pernah ditemukan jasad seorang nenek-nenek yang terbujur kaku meninggal dunia di dalam satu kamar yang berada di dalam bangunan ini. Aku sebenarnya sudah eksplor lokasi ini beberapa kali teman-teman, namun di edisi video kali ini ya aku pengen sedikit bermain-main saja sih sebenarnya. Ya mudah-mudahan apa-apa yang terekam di kamera ini bisa memberikan hiburan untuk teman-teman ya. Pembuktian kalau di suatu tempat yang terbengkalai itu memang terkadang sesuatu yang dibilang astral itu bisa nampak di kamera loh. Tapi memang beberapa tempat-tempat lainnya itu susah tertangkap teman-teman. Entah kenapa ya. Jadi rumah ini sendiri sudah terbengkalai mulai di tahun 1990-an. Aku nggak tahu ya persisnya tahun berapa, karena cerita-ceritanya di tahun 1990-an itu terjadi kasus penemuan mayat ya, seorang nenek-nenek di rumah ini. Konon nenek-nenek ini merupakan seorang istri tua yang ditinggalkan oleh suaminya dengan istri mudanya gitu loh. Dia hidup sendiri di sini sampai meninggal dunia. Tragis ya sebenarnya cerita dari bangunan ini. Beberapa kali memang aku seperti mendengar suara gaduh teman-teman ya di dalam situ. Suaranya gaduh banget. Tapi aku nggak tahu apakah masuk ke sini atau tidak gitu loh. Halo. Teman-teman, ini juga sudah menjelang pagi ya. Sudah di jam 2:30. Hampir setengah 3 nih ya. Kurang 5 menit sih. Mungkin aku akan cut explore saja ya. Menurutku lokasi ini merupakan salah satu lokasi explore yang cukup creepy ya di Surabaya teman-teman, karena memiliki catatan yang seperti itu dan cerita-cerita yang seperti itu gitu loh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terakhir tadi aku seperti melihat sosok yang masuk ke dalam sini, namun ketika kita kejar lihat-lihat hingga kesana-kesana nggak kita temui ya sosok yang tiba-tiba melintas tadi ketika aku berada di dalam kamar itu. Oke teman-teman. Dan sebentar, aku seperti mendengar suara apa? Mendengar suara tangisan perempuan. Lirih banget teman-teman. Lirih banget gitu loh. Oke teman-teman, kita kirimkan doa dulu ya, Al-Fatihah untuk semua yang ada di sini. Jadi untuk kalian-kalian semua di sini yang aku undang, yang aku tantangin tadi, sepertinya permainan kita udah selesai. Sepertinya permainan kita udah usai karena aku harus pulang. Kalau kalian mau ikut denganku, tak tunggu ya kalian di rumah. Silahkan ngikut. Ngikut di pori-poriku, ngikut di jemariku, ngikut di rambutku. Monggo, silahkan ikut. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa kita lihat-lihat dari rumah ini, karena aku udah explore lokasi ini secara maksimal itu udah beberapa kali, dan ini hanya sesi uji nyali saja ya sebenarnya. Oke, maafkan kalau ada salah-salah kata. Akhirul kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.